Oke, ya dengan saya lagi saat ini kita akan melanjutkan di pembahasan video kedua ya. Di video sebelumnya saya banyak menjelaskan tentang bagaimana kita memaksimalkan forum dan juga kita harus menulis artikel di asianarticle.com ini ya. Supaya dengan dua hal ini kita bisa mengoptimalkan pendapatan kita tanpa biaya marketing sama sekali. Dalam hal ini adalah kita tidak perlu mengeluarkan biaya Google AdWords. Nah, sedikit saya akan mengulang ya sebelumnya. Eh, Jadi ketika kita aktif di sebuah forum ya, niche forum ya, fokus yang pertama yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah bukan jualan. Jadi kalau mindset kita adalah selalu jualan, maka setiap kali kita posting kita akan jualan ya, kita akan memberikan link affiliate, kita akan memberikan promosi sesuatu. Itu tidak seperti itu. Awal-awal adalah kita harus punya mindset bahwa kita harus bisa menolong sebanyak mungkin orang dalam forum tersebut ya, dengan apa yang kita tahu, dari pengalaman kita, dari hobi kita, dari keahlian kita, sehingga apa yang kita sharekan itu punya nilai manfaat bagi mereka ya. Jadi kalau mindset kita adalah give something ya, untuk menolong banyak orang ya dengan apa yang kita tahu, maka cepat ya, dengan sangat cepat kredibilitas kita terbangun ya. Tanpa Anda harus jualan, orang akan mulai mengenal Anda ya. Apalagi misalkan ketika apa yang Anda sharekan adalah sesuatu yang unik, belum ketahuan ya. Saya percaya orang Indonesia itu kan apa? Idenya kreatif ya. Nah, ketika kita tampil dengan gaya kita ya, dengan pemikiran-pemikiran yang unik, ya orang akan semakin mengenal Anda dan orang akan semakin senang dengan kehadiran Anda. Jadi, hal yang pertama mindsetnya adalah kita harus memberikan sesuatu ya untuk menolong sebanyak mungkin orang dalam forum tersebut dengan apa yang kita tahu, pengalaman kita, hobi kita, keahlian kita ya, atau mungkin tips-tips yang sangat bermanfaat yang belum pernah ditemukan misalkan ya. Yang kedua, kita juga harus memposting sesuatu yang bermanfaat, itu jelas ya. Kita nggak boleh komentar negatif ya, kita nggak boleh misalkan mengadakan black campaign ya, itu nggak boleh ya. Terus kemudian selalu memberikan tanggapan yang positif terhadap setiap postingan, itu dia. Nah, kemudian di video sebelumnya saya juga mengingatkan bahwa ketika misalkan Anda diperbolehkan menggunakan signature dalam setiap postingan Anda, selalu ingat, jangan tampilkan domain Anda yang isinya adalah jualan produk, jangan. Kita awal-awal adalah kita sedang membangun branding ya, kita sedang membranding diri untuk sebagai seorang problem solver, sebagai seorang yang memberikan solusi dibanding dengan kita menjual sesuatu. Ini dia bedanya ya. Jadi kita kalau misalkan diberikan kemudahan untuk memberikan signature, kita tampilkan situs yang halamannya itu ada opt-in newsletternya. Jadi emang nanti kita kita dilihat orang bahwa ingin memberikan sesuatu, give, give dan give ya. Nah, bangun kredibilitas Anda ya dari hari ke hari. Kapan Pak GM? Minimal 2 bulan Anda nggak boleh jualan. Jadi kalau seminggu 4 sampai 5 kali ya, Anda memberikan tips, memberikan sesuatu yang bermanfaat, mungkin kemudian selebihnya Anda memberikan tanggapan postingan-postingan yang positif juga terhadap member-member lain ya, selama 2 bulan. Kemudian ketika Anda mulai melakukan jualan ya, pastikan itu adalah Anda eh, dengan cara soft selling. Apa itu soft selling? Soft selling itu seperti ini ya. Intinya adalah kita menjual sesuatu tanpa orang itu sadari ya, misalkan seperti ini ya. Eh, dalam forum itu kita mengandaikan diri kita adalah seorang wanita ya, topiknya adalah weight loss, secara khusus adalah bagaimana kita seorang wanita itu bisa kembali cantik ya dengan body yang kembali proporsional setelah melahirkan ya. Soft selling itu seperti ini. Teman-teman, 1 bulan terakhir ini sebenarnya saya sedang terus mengamati sebuah situs yang di dalamnya itu dia menceritakan bagaimana dia punya strategi jitu yang sangat cepat, khususnya untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan ya. Dia bisa mengembalikan tubuhnya secara proporsional tanpa harus diet secara berlebihan, tanpa harus olahraga keras. Nah, kebetulan ketika karena saya penasaran, saya kemudian saya cobakan strategi tersebut kepada saudara saya yang kebetulan ya sudah melahirkan, sedang melahirkan anak ya. Dan tahu nggak, dalam waktu sebulan dia turun sampai 7 kilo misalkan. Saya sangat kagum, saya sangat heran ya. Dan ini sesuatu yang baru buat saya, dan kemudian saya juga sharekan ke teman-teman dekat saya dan mereka tanggapannya positif. Nah, saya ingin teman-teman di forum ini juga menanggapi apa yang saya temukan. Coba ya teman-teman lihat di halaman ini ya. Terus tentunya kita berikan link affiliate kita ya, atau link produk kita. Dan saya ingin
feedbacknya, saya ingin masukannya untuk kita diskusikan di forum tercinta ini. Ya, oke, ini linknya ya. Saya tunggu previewnya, saya tunggu tanggapannya. Itu seperti itu soft selling. Jadi sebenarnya kita nggak tanpa audiens ya, tanpa member forum itu sadari, kita sedang menggiring mereka untuk bisa melakukan apa yang kita mau, yaitu melihat situs affiliate kita. Itu seperti itu. Nah, dan percayalah, walaupun mungkin katakanlah dalam waktu 2 bulan itu di forum maupun nanti di SN artikel ya kita nggak jualan, tetapi sebenarnya orang akan mulai mengenal kita dan dia akan mulai tertarik dengan kita ya. Jadi ketika misalkan orang mengunjungi domain ya, mengunjungi situs kita, dia akan pasti akan subscribe di newsletter Anda ya. Oke. Nah sekarang di video sebelumnya saya juga sudah bagikan bahwa bagaimana kita bisa menulis di forum atau nanti menulis artikel di SN artikel ya. Pertama dari goarticles.com ya, nulis sendiri, kita bayar ke orang ya. Kita beli majalah-majalah yang informasinya itu lifetime seperti wedding, traveling dan segala macam ya. Dan yang kelima, kita juga bisa membeli PLR articles. Jadi kita bisa mencari produk-produk yang private label rights ya, artikel. Caranya gimana? Kita buka Google ya. Nah, di sini masih.co.id, kita harus ke ke .com ya. Go to google.com ya. Oke, pastikan ini adalah .com supaya internasional. Kemudian kita kata kuncinya adalah kita buka Google, kemudian tulis ya di sini PLR. Terus di sini tuh udah ada keluar tuh. Oke, terus kata kuncinya apa ya? Misalkan Anda pengen dog training atau self improvement atau apa, playing gitar, atau misalkan dalam hal ini adalah acne gitu ya. Seperti itu caranya mencari PLR. Jadi seperti yang sudah saya bagikan, tidak semuanya kita harus kerjakan sendiri. Kita harus berpikir seperti owner, pemilik. Jadi ada hal-hal yang kita bisa berikan ke orang lain untuk mengerjakannya. Jadi kita itu akan menghemat tenaga kita. Coba lihat di sini. Nanti kita tinggal milih sendiri mana yang menurut kita terbaik ya. Tapi pada intinya kita bisa membeli PR ya, artikel ya di internet ya. Ini ada yang $5 harganya ya. Nanti kita bisa cari artikel-artikel mana yang terbaik. Tetapi prinsipnya Anda harus tahu. Caranya gitu ya. Kita googling aja dengan mengetikkan PR artikel plus kata kuncinya apa gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kemudian mungkin sebagian dari Anda bilang, Pak, bagaimana dengan forum-forum Make Money seperti Warrior Forum dan segala macam? Saya bilang, Anda nggak harus jualan di sana ya. Kenapa? Itu adalah forum khusus Make Money. Jadi artinya ketika kita misalkan belum memiliki spesialisasi ya, mungkin itu kita seorang programmer, kita mungkin bisa mendesain website, atau mungkin kita sudah seorang guru yang sudah proven, kita nggak perlu kita jualan di sana. Tetapi forum tersebut kita gunakan untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi kalau Anda misalkan belum punya pengalaman atau mungkin Anda belum dikenal dengan baik, Anda nggak perlu jualan di forum-forum Make Money ya. Dalam hal ini saya mengkhususkan diri ya, dan mengajak Anda untuk kita aktif di sebuah forum niche market ya, sesuai dengan apa yang Anda suka, Anda interest ya. Jadi Warrior Forum dan segala macam itu adalah media untuk Anda belajar kepada orang lain ya, bukan untuk Anda jualan di sana, terkecuali Anda memiliki sebuah spesialisasi di bidang make money on internet gitu ya. Oke. Sekarang kita kembali ke SN articles ya, .com ya. Video sebelumnya saya langsung sign in, ternyata saya lupa bahwa mungkin sebagian dari Anda belum memiliki account. Jadi kita harus membuat account di sini ya. Kita klik join now ya. Di sini nanti Anda isikan dengan email ya, email aktif tentunya. Terus Anda ketikkan sekali lagi email Anda buat password, Anda ketikkan ulang password Anda ya. Lihat ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita boleh menggunakan nama pena ya. Nama dunia maya ya. Seperti saya namanya ada Susantonya. Jadi kita sesuaikan dengan niche market yang akan kita tembak ya. Misalkan dalam ini ada tentang acne, ya kita memposisikan diri sebagai seorang wanita, atau weight loss, kita memposisikan diri seorang wanita di barat ya, dengan nama yang barat gitu, nggak masalah ya. Jadi Anda bisa tulis di sini, bisa bukan nama asli nggak apa-apa ya, nama siapa, James, Robert. Kalau cewek misalkan kita bisa pilih ya nama-nama yang Angel atau apa, Margaret atau apa segala macam ya. Kalau ini alamat ya, alamat kita bisa tulis alamat di Indonesia ya, city, kota, provinsi, kode negara, nggak ada masalah. Kita tulis ini phone number, kita juga tulis handphone kita, nggak masalah. Facsimile opsional, nggak perlu diisi. Nah ini business name itu perlu Anda isi karena nama ini akan muncul nanti di SN artikel ya.
Jadi itu siapa gitu, misalkan kalau saya Susanto, saya nggak mungkin tulis Susanto dalam, misalkan saya kasih nama John ya, ya saya tulis di sini namanya John ya, John siapa gitu ya. Kemudian web URL. Nah, ini adalah website kita, tapi ini opsional. Kalau misalnya kita sudah punya domain, kita tulis di situ, tapi domainnya harus ada hubungannya dengan nanti tema yang akan kita tembak. Nggak mungkin misalkan saya punya situs rahasia sukses clipping, saya tulis di situ, oh, enggak, karena itu nggak nyambung. Oke ya. Kemudian dari mana kita mendengar asinartikel.com ini, kita pilih aja dari Google gitu ya. Kemudian ini adalah captcha, kita tuliskan sesuai dengan petunjuknya. Setelah itu kita bisa cek dua kolom ini, kemudian kita klik tombol create my account. Nah, setelah itu nanti secara otomatis kita langsung masuk login ke member area. Nah, ini dia seperti ini ya. Jadi langsung kita diminta untuk menulis artikel. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kita bisa membeli PLR ya, artikel di internet ya. Dalam hal ini saya mengasumsikan diri bahwa Anda sudah memiliki artikel. Nah, mungkin Anda akan bertanya, apakah artikel ini hanya saya yang punya atau orang lain? Nah, oleh karena itu, misalkan ketika Anda misalkan nanti memilih kategori ya, Anda bisa kira-kira Anda ketik judulnya di sini ya. Kemudian Anda lihat di Asin artikel ya, apakah judul tersebut sudah ada atau belum ya. Anda cara ngeceknya tinggal Anda ketikkan aja di Google Search ya, kata kuncinya artikel tersebut, nanti Anda cari. Kalaupun sudah ada, kalau Anda tetap ngotot menggunakan artikel itu, silakan ada modifikasi tambah-tambah, atau mungkin ada kurangi beberapa poin, atau mungkin Anda tambahkan misalkan ada 3, tambahkan ada 5 cara gitu kan ya. Katakanlah dalam hal ini saya sudah cek itu belum ada gitu ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini di sini ada, kita bisa memilih kategori ya. Ada begitu banyak, otomotif, bisnis ya, communication, finance ya, tentang kesehatan, rumah ya, kemudian home improvement segala macam gitu ya. Kemudian nanti kita di sini dipilih fotografi. Dalam hal ini saya akan menembak tema tentang digital kamera. Kemudian di sini ini adalah judul artikel, jangan sampai salah ya. Anda harus menulis kata kuncinya ya, kata kunci artikelnya harus memuat kata kunci yang ingin Anda tembak, sehingga ya tujuannya adalah ketika nanti ada orang mencari di Asin artikel how to find the best digital camera misalkan, nanti artikel yang Anda tulis akan muncul di listing teratas gitu ya. Jadi ini Anda harus menulis kata kuncinya apa gitu ya. Dalam hal ini saya menulis how to find the best digital camera. Oke. Kemudian yang ini, kolom kedua ini adalah, itu adalah summary, ringkasan ya. Nggak boleh banyak-banyak, 2 sampai 5 kalimat ya. Maksimal 200 kata ya. Jadi ini saya menulis rangkuman dari artikel yang akan saya tulis di sini ya. Kemudian ini adalah isi artikelnya. Jadi kalau misalkan Anda yakin bahwa artikel ini belum ada yang memakainya, Anda tinggal copy paste aja tanpa Anda merubahnya. Tapi kalau Anda ternyata kok ada yang sama, Anda sedikit rubahlah, atau mungkin Anda ke artikel yang lainnya, karena ketika kita membeli produk PLR artikel itu kan kita dikasih banyak gitu ya. Oke, seperti itu ya. Di sini nanti kita bisa ditebelin, garis miring, dikasih garis bawah ya, dan segala macam ya. Itu bisa sekali. Oke. Maksimal 5.000 kata ya. Kemudian di sini adalah kata kunci. Kita menulis di sini kata kunci. Bisa 3, 5, 6 kata kunci nggak masalah, tapi dalam hal ini saya menulis 1 kata kunci aja ya. Tapi Anda nggak perlu tiru-tiru saya gitu. Anda mungkin bisa 3 kata kunci, tapi intinya kata kunci tersebut ada di artikel ini ya. Tujuannya adalah ketika nanti ada orang mencari kata kunci Anda, artikel Anda akan muncul gitu ya. Nah, ini adalah signature yang saya bilang ya di awal-awal. Jadi bedanya forum dengan artikel adalah, kalau forum saya sarankan jangan langsung jualan, tetapi kalau misalkan di Asin artikel kita bisa langsung jualan ya. Nah, masalahnya adalah Anda harus punya domain tentunya ya. Entah domain itu isinya adalah Anda jualan produk sendiri, atau domain yang isinya opti-newsletter, atau domain yang Anda mempromosikan produk affiliate tertentu. It's okay, nggak ada masalah ya. Kita di sini kita misalkan buka aja clickbank.com ya. Ini saya sudah membantu Anda ya untuk Anda bisa membuat signature ya. Bagi Anda yang kesulitan bahasa Inggrisnya, nanti Anda akan misalkan melihat seperti ini contohnya. Itu signature itu seperti ini. Nanti saya tunjukkan ya. Digital kamera misalkan ya. Nah, ini adalah signature ya.
Jadi ini lihat nih, saya klik dan lihat di sininya lihat ya. Nah, ini adalah gooddigitalcameras.com. Jadi artinya nanti ketika si penulis ini ya, si bule ini ya ingin setelah orang membaca, dia mengklik iklan ini, mengklik situs ini. Artinya sebenarnya dia mungkin jualan saya nggak ngerti ya, tetapi seperti inilah signature gitu ya. Oke, kemudian ini di sini misalkan ya, ini adalah produknya ada yang kaitannya dengan digital kamera gitu kan. Kita membuat hoplink ya, tetapi ingat ini nggak boleh ya. Misalkan akun nickname Anda misalkan John. Tapi nanti signaturenya Anda nggak boleh menggunakan ini ya. Nanti nggak, itu harus domain ya, bukan kode affiliate ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini saya copy di sini supaya Anda jelas ya. Saya rapikan dulu ya. Ini adalah saya membantu Anda supaya Anda ya, if you click here, kasih anchor tag ya. Ini anchor tag itu seperti ini, lihat nih ya. Saya copy di sini. Tapi ini copy ini bukan linknya ya, bukan link affiliate-nya, itu nggak boleh sama contoh seperti ini ya. Saya akan kasih contoh ya. Karena itu nggak boleh, kita di sini diganti nama domain kita. www. Misalkan nama domainnya adalah one-base-one gitulah ya. Ini bukan situs punya saya loh ya. Ini hanya contoh aja, lihat ini ya. Ini namanya anchor tag ya. Jadi ketika nanti munculnya if you click here, you get more detail and secret apa. Dalam hal ini misalkan kata kuncinya apa. Dalam hal ini kan saya menulis how to find the best digital camera itu ya. You are also entitled to free report for some, itu tadi how to find the best digital camera. Create. Nah, ini kasih anchor tag lagi ya. Jadi di sini ya saya copy di sini saya copy. Ini udah nama situs kita ya. One the best one, ini kurang one. Ya, the best one top, ini hanya kita copy di sini. Hanya kata kunci ya. Ya, kemudian ini kata kuncinya how to find, kita tulis di sini, ulangi lagi. Seperti itu. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Oke, seperti jadi if you click here ya. Jadi ketika misalkan nanti ya tabel situsnya, ketika nanti di sini if you click here. Jadi ketika nanti orang pembaca mengklik situs ini, situs kita, nanti dia akan mendapatkan ya, kita pancing dengan kata-kata, dia akan mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yang lebih detail tentang bagaimana kita menemukan kamera digital gitu ya. Kamu juga akan mendapatkan kita harus menulis di sini ya. Kamu juga akan mendapatkan banyak sekali report gratis tentang bagaimana kita menemukan sebuah digital kamera yang terbaik. Nah, dengan seperti ini nanti diharapkan orang itu akan mengklik pesan sponsor kita, pesan signature kita. Jadi nggak apa-apa, kita langsung jualan aja di sini, nggak apa-apa. Tapi intinya kita harus punya domain dulu ya, entah itu domain yang isinya produk yang kita jual maupun domain yang isinya adalah tentang produk affiliate yang kita promosikan. It's okay, nggak ada masalah ya. Tetapi di sini saya memberikan Anda bantuan kata-kata seperti apa yang intinya membuat orang itu klik ya. Kalau menurut saya ini nggak terlalu menunjukkan bahwa situs artikel ini adalah artikel yang berbobot ya. Jadi jangan sampai misalkan dalam ini kita menulis di sini udah nggak berbobot, kemudian kita di sini banyak iklannya, nggak. Jadi kita harus padan, artinya kita di sini memberikan satu tulisan yang menarik, yang unik, kemudian kita tutup dengan penawaran free yang gratis. Kita berikan sebuah hadiah, sebuah report yang gratis ya. Kalau di sini kan dia si bule ini hanya menginginkan pembacanya untuk melihat situsnya, tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah dia menulis kata kunci ya. Nah, lihat ini adalah kata kunci finding the best SLR digital camera. Di sini dia ulangi lagi the best SLR digital camera dengan harapan apa? Ketika nanti ada orang buka sini artikel.com,
kemudian dia mengetikkan kata kunci the best SLR digital camera, dia ada di urutan listing teratas. Oke. Nah, nanti nama kita akan ada muncul seperti ini, artikel source dari mana, misalkan tadi misalkan dari John, Adam atau apa segala macam, nanti di sini akan tertulis ya. Ingat, posisikan Anda nama Anda sesuai dengan market yang Anda tembak. Oke. Jelas ya? Oke, kembali ke sini. Setelah itu klik ya, kita tinggal yes agree dan kita klik submit this article gitu ya. Oke. Dan setelah itu nanti kita menunggu waiting list apakah artikel kita di approve atau enggak oleh mereka. Oke, jelas ya. Saya tutup di sini karena ini privasi ya. Oke, kita kembali ke action article dan kita akan mulai pembahasannya. Oke, lihat. Nah, dalam 2 bulan kan tadi saya sudah katakan kita nggak boleh jualan. Terus apa dong? Ingat, tenang. Ketika kita di forum, kita memberikan domain. Kita memberikan domain yang isinya adalah Opti Newsletter, di mana di situ adalah permintaan ya. Kita berikan sesuatu yang gratis. Nah, sesuatu yang gratis ini Anda bisa cari tadi di Google ya. Artikel-artikel ini kita bisa buat PDF, kemudian kita jadikan e-book yang menarik. Kita buat cover e-book. Kita hire orang untuk bisa membuat cover e-book, kita berikan. Ya, jadi kita membeli beberapa PLR artikel ya, kemudian kita susun yang baik-baik gitu ya. Terus kita kemas menjadi sebuah PDF ya. Saya sudah berikan softwarenya untuk Anda gold member ya. Anda tinggal buat format PDF kurang dari 2 menit Anda pasti bisa ya. Kemudian Anda tawarkan di Opti Newsletter Anda, oke? Nah, kemudian ini ada sebuah pengalaman ya. Jadi gini, ketika kita fokus di niche market tertentu di pasar luar negeri ya, kita mendapatkan dolar itu ketika subscriber kita adalah sekitar 100-an. Dalam hal ini, goalnya adalah setelah Anda melihat video ini, Anda minimal menghasilkan $100 ya. Nah, untuk bisa mendapatkan $100, dari pengalaman saya, kita minimal memiliki subscriber itu 500 orang. Itu aja dulu. Nah, caranya gimana? Tadi selama 2 bulan kita nggak boleh jualan, kita memberikan give something ya untuk mereka ya. Nah, sekarang yang pertama, tadi saya sudah bahas. Kemudian 1 minggu minimal 2 kali Anda berikan informasi yang bermakna melalui autoresponder Anda. Jadi Anda harus setting autoresponder Anda seminggu 2 kali ya, untuk Anda memberikan sesuatu. Dari mana asalnya? Dia yang tadi Anda beli PLR articles ya. Anda ketika Anda beli, Anda pilih yang artikel-artikel yang bagus, kemudian Anda send ya. Anda bisa setting ya, seminggu 2 kali kirim ke prospek Anda, kirim ke pembaca newsletter Anda. Kemudian yang ketiga, Anda balas email. Artinya ada beberapa pembaca yang sangat antusias pasti akan mengirim email. Caranya, maksudnya gimana sih? Anda balas. Oke. Sekarang kita berhitung dari studi kasus yang saya alami sendiri. Oke ya. Secara umum gitu ya, konversi rate-nya itu sekitar 2-3%, dengan catatan yaitu tadi 1-2 bulan Anda nggak boleh jualan, Anda give, Anda bangun hubungan. Artinya kredibilitas Anda terbangun, para pembaca Anda melihat sesuatu yang bermanfaat dari apa yang Anda tulis dan Anda kirimkan, otomatis hubungan itu terbangun. Minimal Anda kenal, Anda dikenal namanya, Anda dikenal bahwa Anda adalah sosok nyata di dunia maya. Oke? Itu 2-3% konversi rate-nya. Jadi artinya dari 500 pembaca subscriber nanti ketika Anda kirimkan woro-woro tentang sebuah produk affiliate maupun produk milik Anda, ada kemungkinan 10-15 orang take action untuk membeli penawaran Anda. Tips dari saya, awal-awal jangan jual produk yang mahal. Jangan, nanti seakan-akan Anda tuh mata duitan, kita tuh mata duitan ya. Kita bisa cari produk-produk ClickBank maupun di situs lain yang 75% ke atas, itu jelas komisinya kita harus cari 75% ke atas. 30, 40, 50 tinggalkan. Dia 75% ya. Misalkan dalam ini adalah harga produk mungkin di bawah 30 atau di bawah 40 ya, kita dapat $20 ke atas. Oke, jadi kalau misalkan perhitungannya adalah ketika kita sudah punya 500 subscriber ya, dan 10-15 orang take action untuk membeli apa yang kita tawarkan, kita langsung mendapatkan profit $200-300 hanya dengan mengirim 1 kali email. Di bulan keberapa? Bulan ketiga. Jadi dengan apa yang sudah saya jelaskan di 2 video sebelumnya ya, Anda harus sabar dulu ya. Anda harus, pikiran Anda adalah bukan jualan, tetapi Anda memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk di forum, untuk pembaca newsletter Anda menulis di isin artikel gitu, Anda pasti bisa. Jadi Pak, gimana kalau belum 500 Pak? Ya sampai 500 ya. Karena dalam hal ini seperti studi kasus saya di video sebelumnya ya, ketika Anda konsisten, minimal 1 hari itu 10 subscriber baru harusnya Anda dapatkan, 10 ya. 10. Jadi kalau misalkan 1 bulan kan itu sekitar 300, 2 bulan sudah pas 600 orang gitu kan. Nah, syukur kalau 1000 lebih bagus lagi. Wah, itu luar biasa. Nah, tetapi ada tetapi, ketika Anda jago buat email marketing, Anda benar-benar membantu mereka ya. Anda benar-benar, wah, mereka sangat senang dengan apa yang Anda tulis ya.
konversi CR-nya, konversi rate-nya itu bisa sampai 5%. Wow. Ya, bisa sampai 5% di sini, di atas 5%. Lihat. Artinya kalau di atas 5%, Anda bisa bayangkan sendiri berapa komisi affiliate yang Anda terima hanya dengan mengirim satu kali email tanpa biaya marketing. Oke. Sekarang pertanyaan adalah berapa kali Pak saya mengirim? Jangan setiap hari, apalagi setiap minggu, jangan ya. Ingat, kita lagi membangun, jangan sampai kita ketahuan, oh ujung-ujungnya duit nih, enggak ya. Saya sarankan adalah 2 minggu satu kali, 2 minggu satu kali kita tawarkan sebuah penawaran email marketing ya kepada pembaca kita ya. Kemudian jadi sebulan, dengan kata lain kan 1 bulan 2 kali ya, atau 2 kali dalam 1 bulan. Ini dia. Pak, produknya produk yang apa Pak? Produk sesuai dengan tema tetapi yang saling berkaitan ya. Jadi misalkan 2 minggu pertama ini kita kirimkan tentang apa yang saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa misalkan tentang tenis ya. Kemudian di 2 minggu kemudian kita kirimkan tentang bagaimana cara supaya ketika tangan kita sakit, jadi yang produk yang ada kaitannya gitu. Pasti orang yang sama akan membeli lagi apa yang Anda tawarkan. Nah, tips dari saya adalah ketika misalkan Anda menawarkan sesuatu produk affiliate kepada para pembaca Anda, besoknya Anda kirimin email lagi tanggapannya gimana, apakah sudah beli, ayo kita berdiskusi gitu ya. Ayo kita diskusi yuk, misalkan Anda, terus kemudian Anda berikan. Jadi jangan hanya satu kali kirim email setelah itu Anda diam, enggak. Anda follow up lagi, Anda bilang, gimana, sudah ada yang beli belum gitu. Ya, gimana nih, ayo kita diskusi. Saya ingin diskusikan tentang situs itu loh, tapi saya ingin Anda membeli dulu, pasti bermanfaat deh. Nah, itu dia, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang lihat ini. Potensi income. Lihat. 200 sampai 300 dolar satu kali kirim email tanpa biaya marketing 2 minggu sekali. Artinya kalau dalam 1 bulan Anda bisa mendapatkan 400 sampai 600 dolar tanpa biaya marketing, dalam hal ini Google AdWords ya. Kemudian 3 bulan selanjutnya adalah saya sarankan Anda harus membuat produk sendiri ya. Jadi kita para affiliate itu tidak serta merta terus mempromosikan produk milik orang lain, tapi ada saatnya kita harus membuat produk sendiri. Caranya gimana? Ketika kita melihat sebuah tema dari awal bagus, tertarik, ada respon bagus dari para pembaca newsletter kita, itu artinya produknya itu kita harus memiliki produk itu ya. Nggak usah terlalu perfect ya. Kita bisa jual 17 dolar. Wah, 17 dolar itu masuk ke kita semua itu ya. Oke, sekarang tips memulai jualan. Kita masuk ke email marketing ya. Lihat, ketika Anda mengirimkan sebuah penawaran kepada para pembaca newsletter Anda, ingat, selalu posisikan diri sebagai pembaca newsletter kita ya. Ada istilah EGP, emang gue pikirin. Jadi kadangkala ya, saya praktek maupun saya rasakan sendiri, saya malas buka email ya. Ketika saya buka email tiba-tiba ada banyak sekali email masuk, itu judulnya nggak tahu ngaco gitu ya, saya nggak akan buka itu ya. Tetapi ada beberapa judul yang menarik, saya akan baru buka. Nah, seperti itu. Jadi contoh nih, judul yang salah menurut saya, yang nanti bagi pembaca itu maksudnya ke EGP, emang gue pikirin gitu ya. Pertama gini, ini adalah produk ya, produk affiliate Avilorama Premium 2010 is now live ya. Loh, ada produk premium Avilorama 2010 sudah launching nih. Bagi saya pembaca, emang gue pikirin ya, apa manfaatnya buat saya kan gitu. Kemudian yang kedua, saya juga sering temukan, don't read this email, jangan membaca email ini. Kalau saya menerima email seperti itu, saya benar-benar nggak akan baca gitu ya. Benar, kecuali yang mengirim adalah sesuatu guru ataupun sesuatu yang kita hormati, pasti penting gitu ya. Tetapi pada umumnya yang seperti ini, email-email seperti ini nih, Anda abaikan saja lah. Kemudian Anda membuat Anda seakan-akan terlalu ramah gitu ya. Judul email Anda tuliskan hello, good morning, good afternoon. Nah, itu abaikan saja ya. Bisa kadang-kadang juga kita menerima email good news and bad news, abaikan saja. Jadi artinya kita harus ini ya, saya prinsipnya ini ya. What is important for me ya? What is ini important? Apakah ini penting buat saya dari kacamata pembaca newsletter Anda? Jadi dengan kata lain, bagaimana kita baiknya menulis sebuah judul email sehingga para pembaca newsletter kita itu membukanya. Pertama, langsung tulis benefit di judul email tersebut, langsung tulis saja ya. Tinggalkan basa-basi, langsung tulis benefit. Oke, langsung tulis benefit yang ditujukan kepada pembaca Anda, bukan kita ya. Jadi misalkan dalam hal ini, misalkan tadi ya, yang
judul yang emang gue pikirin gitu ya, Avilorama Premium 2010 is now live, kita bisa rubah menjadi Avilorama is live, grab our 80,000 8,000 in bonuses ya. Jadi ini ada situs affiliate sudah launching nih. Ayo dapatkan 8.000 bonus senilai $8.000. Itu kan pasti wow. Situs apaan ini kok kita bisa dapat bonus sampai senilai $8.000 gitu kan? Ya, kemudian $1 change my life. Wih, hanya dengan $1 sudah merubah hidup saya. Apa ini? Jadi membuat orang itu, pembaca Anda tuh bertanya-tanya ya. Langsung tulis. Jadi yang pertama saran dari saya, tulis langsung benefit di judul email ya. 25 pounds in 2 weeks. Wih, langsung dalam 2 minggu turun 25 pounds. Apaan ini ya? Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, looking for love, friends or date. Jadi artinya ini tentang tema-tema dating ya. Wih, orang tentunya yang misalkan para baca newsletter Anda yang menyukai tema-tema dating, begitu Anda kirimin judul seperti itu, dia masih jomblo pasti buka, bener ya. Terus kemudian yang kedua, selain benefit, kita bisa tulis judul yang provokatif atau yang sifatnya shocking gitu ya, membuat orang itu kaget. Biasanya ini saya sudah tes ya, 80% 80% pasti membuka ya, misalkan jangan beli rahasia sukses clickbank.com ya, ini di Indonesia misalkan ya. Jadi kalau di barat, kalau Anda punya produk, mempromosikan produk luar negeri, affiliate, Anda bisa bilang don't buy bla bla bla, kata kunci produk. Misalkan don't buy fatlossforidiot.com atau don't buy misalkan gold swing. Orang akan, loh kenapa ini? Kok nggak boleh membeli fatlossforidiot.com? Ada apa nih? Pasti mereka klik, walaupun nanti isinya adalah Anda malah merekomendasikan gitu ya. Oke, sekarang Anda sudah tahu cara menulis judul-judul di email marketing Anda ya. Yang pertama langsung tulis benefit, kemudian kasih judul yang provokatif gitu ya. Kemudian sekarang ke isi kalimat. Di isi kalimat ini dia, ini yang paling penting. Anda mengenal dua, hard selling atau soft selling. Beberapa marketer selalu meributkan apakah hard selling atau soft selling ya. Sebagian besar mereka bilang, oh soft selling aja. Buat saya, hard selling, soft selling, hajar aja. Artinya Anda dalam konsep show me the money, yang penting Anda dapat profit, oke? Jadi saya sarankan untuk tidak terpaku pada satu metode, untuk satu nasihat. Jadi ada yang bilang soft selling enggak. Anda perlu coba hard selling. Kalau buat saya, dua-duanya saya tembak, saya hajar. Karena gimana? Kita harus memposisikan diri sebagai seorang konsumen, pembaca newsletter. Jadi kalau orang kayak saya suka tuh yang langsung to the point. Jadi nggak ngalor ngidul ya. Jadi harus ngomong itu ke sana kemari baru ujung-ujungnya jualan. Itu saya malas itu ya. Jadi hard selling sama soft selling Anda tembak dan Anda coba ya. Pertama gini, untuk hard selling gini. Tips ketika Anda akan memberikan sebuah penawaran produk affiliate maupun produk Anda sendiri dengan metode hard selling. Jadi gini, Anda harus berani memberikan bonus tambahan. Kalau misalkan Anda punya produk, Anda menawarkan sebuah produk sendiri, Anda harus bisa memberikan diskon. Anda harus bisa memberikan hadiah tambahan lain, entah itu free report, CD, audio, atau ebook senilai yang lebih besar dari apa yang mereka bayarkan. Jadi kalau misalkan Anda menawarkan produk seharga $17, Anda harus berikan benefit yang nilainya tuh lebih dari $17, misalkan $500, $1000 gitu kan, ya kan? Kemudian ini yang paling penting, ketika di email Anda nggak usah mengarang ria, nggak usah Anda berbasa-basi terlalu panjang. Jadi Anda langsung tulis masalahnya apa yang Anda tawarkan solusinya, benefitnya apa ketika mereka membelinya, kemudian kasih testimonial orang-orang yang sudah berhasil, dan termasuk diri Anda memberikan argumen yang objektif ya, bukan subjektif. Kemudian jangan lupa di closingnya ditutup bonus. Jadi untuk 15 orang yang take action hari ini, saya akan berikan diskon, saya akan berikan bonus bla 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 senilai. Itu dia. Jadi nah, masalahnya adalah di sini saya melihat beberapa member yang sudah melakukan hal itu, tetapi yang saya perhatikan di sini adalah bonus yang diberikan nggak nyambung dengan produk yang kita tawarkan. Itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan produk kita tentang acne ya, produk affiliate yang kita tawarkan tentang acne, jangan Anda memberikan bonus tentang forex, tentang make money online. Itu nggak nyambung. Jadi kita harus pikirkan antara produk yang kita tawarkan dengan bonusnya itu harus nyambung, jelas ya. Itu hard selling. Ini kalau Anda praktekkan powerful sekali ya, apalagi kalau misalkan Anda sudah membangun hubungan 2 bulan, sangat powerful sekali ya. Oke.
Kemudian kalau soft selling itu seperti yang tadi di awal saya sudah berikan contohnya, artinya kita mengarahkan pembaca kita untuk membuka sebuah situs ya tanpa disadari sebenarnya kita sedang meminta mereka untuk melakukan sesuatu ya dalam hal ini menjual membeli produk yang kita tawarkan. Nah, yang penting di sini Anda nggak perlu memberikan bonus ya, tetapi di sini adalah Anda memberikan fakta-fakta, Anda memberikan testimoni, Anda memberikan pendapat bahwa situs ini bagus ya. Contoh seperti ini ya. Hmm, teman-teman kemarin aku makan di McDonald loh. McDonald itu sekarang beda loh tampilannya ya. Ada beberapa paket yang sangat luar biasa deh gitu kan. Teman-teman saya pernah ke sana. Katanya ketika nanti kita beli paket yang harganya sekian gitu ya. Kita akan dapat gratis es krim. Kemudian nanti kita diberikan voucher ini, diberikan voucher itu. Dan sekarang ada menu baru loh. Nah, kata teman-teman saya, itu menunya enak sekali gitu kan. Nah, coba deh teman-teman, saya kemarin sudah mencobanya dan enak loh, enak enak dan betul semua apa kata-kata teman saya. Sayang sekali kalau teman-teman nggak mencoba makan di McDonald. Coba deh teman-teman makan aja di McDonald ya. Nanti tanggapannya kita sharing bareng uh, di forum ini atau misalkan nanti kita berikan feedback ke saya, nanti kita bisa saling diskusi apakah ini benar-benar McDonald itu makanannya enak atau enggak. Ya, yuk kita kunjungi McDonald. Seperti itu adalah eh, penjualan halus gitu ya tanpa kita sadari menggiring orang untuk dia membayangkan, mengimajinasikan sampai misalnya air liurnya menetes kemudian oh iya apalagi misalkan ketika mereka tahu bahwa yang memberikan email adalah kita sahabatnya di dunia maya yang dipercaya mereka pasti kan mereka oke 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 GM oke terima kasih informasinya nanti deh saya akan bareng-bareng sama keluarga akan makan di McDonald ya kan gitu seperti itulah soft selling jadi mendapatkan $100 pertama itu mungkin ketika Anda mempraktekkan dua video ini ya secara khusus saya buat. Jadi kuncinya sabar. 2 bulan itu bukan waktu yang pendek, sabar. Bukan waktu yang panjang, sorry ya. Jadi Anda harus siapkan domain dan hosting. Anda juga harus punya autoresponder, ini hukumnya wajib. Kemudian Anda membeli PR articles ya. Dan dolar menanti Anda ya. 200 sampai $500 itu pasti. Oke. Saya ingin Anda langsung mempraktekkan sebisa Anda salah itu bagus karena Anda praktek. Ini adalah gambaran dari saya ya. Jadi saya ingin mengarahkan Anda untuk terus praktek dan Anda sampai temukan style Anda sendiri. Tetapi kalau ketika Anda melakukan apa yang sudah saya berikan, Anda sedang di on the track. Jadi artinya langkah Anda sudah benar, Anda tinggal teruskan dan dolar sudah menanti Anda. Oke ya. Itu saja dari saya ya. Silakan Anda melihat video selanjutnya. Semoga apa yang saya susun sangat bermanfaat untuk Anda dan minimal Anda mendapatkan poin-poin baru dan Anda bisa mendapatkan wawasan atau edukasi yang benar tentang bagaimana mendapatkan dolar melalui internet sebagai seorang affiliate marketer. Oke, itu dari saya. Oh, oke. Ada yang ketinggalan saya lupa. Oke, saya lupa ya. Saya tambahkan aja di sini ya. Dari forum sama isi artikel Anda dikenal. Oke, nah sekarang apa yang Anda harus lakukan setelah Anda mendapatkan dolar ya atau ingin Anda melipat gandakan dolar, ini tips dari saya ya, tambahan dari saya. Oke. Pertama kali Anda harus buat setelah itu ya, bukan pertama kali ya. Anda harus buat produk niche market tentunya ya. Pak, gimana cara buat produk? Di Gold Membership saya sudah ajarin ya tentang 17 ebook ya, bagaimana kita bisa membuat ebook tanpa atau sedikit menulis, sedikit atau tanpa menulis sama sekali ya. Silakan ada yang di Gold Member, silakan Anda pelajari ya. Kemudian kita bisa hire orang untuk membuat produk kita. Oke. Kemudian kemudian kita menggunakan payment ya dari ClickBank. ClickBank yang akan mengurus pembayaran. Jadi nanti komisinya akan ditampung di ClickBank ya. Kemudian nanti kita buka afiliasi. Ingat 75% kita buka afiliasi 75%, jadi kita dapat 25%. Nggak apa-apa ya. Afiliasi di atas 75%. Ini saya bagikan supaya kita bisa mendapatkan passive income dari internet tanpa kita menggunakan biaya marketing. Suka ya? Good. Oke. Kemudian setelah itu kita cari partner. Ini dia yang luar biasa, joint venture. Pak, gimana ini dapatnya joint venture? Ingat, kan Anda aktif di forum. Oke? Anda suka menulis SEO artikel, otomatis akan ada penawaran kepada Anda sebagai partner joint venture. Misalkan, hey GM, kamu fokus di niche market Acne ya? Iya.
Gimana nih, kamu punya produk nggak? Yuk kita aku kebetulan punya leads nih. Nanti kita bagi-bagilah komisi. Seperti itulah. Jadi dengan kita aktif di forum, kita akan mendapatkan partner joint venture ya. Baik Anda yang menawarkan diri atau Anda ditawari. Oleh karena itu, rencana ke depan yang harus Anda pikirkan adalah ketika Anda sudah melakukan strategi yang saya bagikan di 2 video ini, Anda harus bisa membuat produk di mana produk tersebut nanti akan di-display di ClickBank. Anda buka afiliasi supaya ini adalah passive income untuk Anda. Kemudian Anda cari partner joint venture di forum-forum tersebut. Itu adalah teknik bagaimana kita melipat gandakan profit kita tanpa mengeluarkan biaya marketing sama sekali. Oke, semoga bermanfaat ya. Anda dapat poinnya, oke? Dan Anda tersenyum. Bukan hanya tersenyum, sekarang Anda praktek, praktek dan praktek. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.